Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Iin untuk merekam Spirit Time pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman semua. Seperti biasa, setiap hari Rabu malam kita selalu mengadakan Spirit Time Berkah Mulia. Dan untuk hari ini adalah yang pertama di tahun 2022 ya. Insya Allah ini mengawali Spirit Time kita. Kedepannya mudah-mudahan Spirit Time ini bisa lebih beragam seperti yang sudah disampaikan Bu Ira tadi. Semoga Spirit Time ini juga nantinya bakal bisa memberikan ilmu yang luar biasa buat kita semua. Baiklah, kita mulai saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kita mulai berdoa dulu sebelum acara Spirit Time malam hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Untuk materi malam hari ini nih Spirit Time-nya adalah saya sendiri lupa ini judulnya apa materi malam ini. Masih kesulitan fokus gitu. Oh iya, nah masih kesulitan fokus adalah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Memang ini kayaknya adalah materi yang sangat bagus Bu Ira, karena mengawali 2022 ini teman-teman SLC sepertinya harus fokus pada tujuan untuk menebarkan kebaikan dan pastinya bisa tahu nih mau ngapain untuk selama 2022 ini agar bisa memberikan hasil terbaik selama menjadi SLC Berkah Mulia. Baik, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja monggo Bu Ira untuk menyampaikan materi Spirit Time pada malam hari ini. Silakan. Iya Mbak Wina, jazakillah khair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita bicara tentang kenapa sih masih sulit untuk fokus gitu ya. Fokus itu memang kayaknya sesuatu yang dibilang susah ya susah gitu, dibilang mudah ya mudah gitu. Tapi masalahnya kenapa kita sulit fokus gitu. Padahal banyak orang mengatakan kalau kita mau sukses itu berarti harus fokus. Tapi kenyataannya banyak orang yang sulit fokus. Nah, fokus yang dimaksud di sini itu beda dengan konsentrasi ya, itu bahasan lain. Kalau fokus yang dimaksud di sini adalah tetap pada satu hal sampai kita berhasil. Jadi banyak orang gagal dalam bisnis apapun karena tidak fokus gitu. Nah, hari ini kita yang ada di Sigma pastinya sudah menyadari bisnis kita itu apa gitu. Mungkin kita emak-emak berdaster gitu ya, bagi ibu-ibu yang memang nggak ada pekerjaan di luar, yang memang ibu-ibu itu hanya berada di wilayah domestik ya, menjadi bagian dari barisan pejuang Siro itu berarti kita juga sedang menjalankan bisnis kita, bisnis yang dimulai dari rumah gitu. Dan untuk menjalankan bisnis dari rumah itu kita boleh bermimpi sebesar-besarnya gitu, boleh bermimpi setinggi-tingginya gitu. Karena bagaimanapun banyak orang gagal dalam bisnis apapun ya, karena dia tidak fokus gitu. Jadi di sini memang fokus itu memang sangat penting. Karena dengan fokus kekuatan kita itu terpusat sehingga kita itu tahu apa yang akan kita lakukan agar lebih berhasil dengan kecepatan yang lebih tinggi dan juga kualitasnya yang lebih baik. Nah, jadi ingat ya, fokus itu kekuatannya terpusat sehingga kita itu berhasil dengan kecepatan yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin ya, teman-teman itu untuk mencapai 12,5 SU nunggu 6 bulan nih gitu ya, nunggu 6 bulan nih sampai akhirnya bisa dapat reward bootcamp gitu. Nah, hari ini bagaimana caranya kita itu nggak sampai 6 bulan kita itu sudah bisa dapat 12 SU gitu. Bahkan mungkin kita capai dalam waktu 4 bulan, 3 bulan gitu. Itu akan sangat luar biasa lagi ya kalau misalnya teman-teman bisa fokus ya, sehingga kalau kita fokus maka otomatis semua tenaga, semua pikiran, semua ikhtiar itu akan terpusat di situ gitu. Nah, sebenarnya ada dua hal ya, kenapa sih kita itu sulit fokus. Yang pertama adalah
karena kita tidak berani mengambil keputusan gitu. Banyak orang-orang yang memang kesulitan untuk fokus itu karena dia itu cenderung ragu-ragu dan dia kesulitan untuk mengambil satu hal yang benar-benar itu penting dan menolak hal-hal lainnya. Jadi di sini kalau kita mau fokus, maka jangan pernah angin-anginan. Jangan pernah terombang-ambing terhadap pilihan-pilihan. Kadang kita sudah menyatakan nih mau fokus pada satu hal. Namun selalu saja ya ada godaan ya, godaan setan untuk memikirkan yang lainnya. Akhirnya nggak fokus nih gitu. Tetapi di sini kan kadang-kadang kita itu sebagai ibu-ibu ya sebagai manusia biasa juga kadang-kadang melihat bisnis lain kayaknya kok lebih menjanjikan ya, kok lebih gampang, kok lebih enak dapat uangnya gitu. Jualannya juga kayaknya lebih menarik gitu. Nah, itu kita menganggapnya itu peluang yang bagus. Nah, sayang banget kalau kita lewatkan gitu ya. Nah, ini memang tantangannya. Saya kan kemarin bilang ya, kadang-kadang kita melihat rumput tetangga itu memang kadangkala lebih hijau ya. Ini yang disebut dengan shiny syndrome objek ya. Jadi memang sih kita melihat segala sesuatu yang ada di luar kita itu kadang-kadang lebih menarik, lebih menyenangkan, kemudian juga lebih baik gitu dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan kadang kita berpikir itu semua hal-hal yang ada di luar sana itu bagus dan semua hal itu penting. Tapi hal ini malah membuat kita tidak fokus pada satu hal. Sehingga kita itu berusaha untuk melakukan segala hal itu bersamaan. Yang akhirnya malah tidak pernah memberikan hasil yang maksimal. Mungkin yang penting diketahui oleh teman-teman ya, kalau di sini ada pertanyaan, Bu Ira itu nggak fokus gitu ya, nggak fokus untuk jadi manajer di Sigma, tapi Bu Ira itu malah masih jadi psikolog di sekolah sana sini gitu ya. Memang saya tidak fokus di Sigma saja, saya memang fokus di tempat yang lain gitu ya. Tapi perlu dipahami tempat yang lain itu beda bidang. Kalau bisnis ya saya hanya fokus di Sigma gitu, nggak fokus di mana-mana. Tapi kalau pekerjaan saya sebagai psikolog itu bukan sesuatu yang sifatnya bisnis ataupun sama dengan saya melakukan pekerjaan saya di Sigma. Saya di Sigma hanya fokus di Sigma aja, nggak pernah fokus di yang lain gitu. Jadi saya tetap bisa memberikan fokus saya di situ gitu. Jadi di sini memang semua hal itu kalau kita pikir semua bagus, semua penting gitu ya. Tapi kita akhirnya juga kesulitan untuk memilih fokus. Di sini kita itu memang harus berani memilih ya, karena kita itu tidak mungkin bisa mencapai semuanya. Jadi beranilah memilih dan mengambil keputusan dan mengatakan tidak pada yang lainnya. Kalaupun pada akhirnya kita itu tidak memilih satu, tapi banyak yang kita pilih, maka simpan itu secara berurutan, kerjakan satu persatu. Nah, inilah gunanya kita itu harus memiliki kemampuan untuk memilah prioritas. Apa dulu sih yang mau saya lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin ya, November, Desember itu beberapa sekolah itu sudah mulai melakukan observasi ya. Saya harus banyak melakukan observasi, harus banyak hadir di sekolah-sekolah karena proses inden sudah dimulai. Ada banyak anak-anak yang daftar gitu. Tapi di bulan November Desember itu adalah masa-masa di Sigma itu juga banyak diskon. Di Sigma itu juga banyak program-program yang mengharuskan kita itu melakukan penjualan secara cepat dan dengan cukup banyak juga untuk mengejar promo tahunan gitu. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Ya saya memang harus memilih prioritas gitu. Kapan saya prioritas mengerjakan pekerjaan saya yang di lembaga, kapan saya prioritas di Sigma gitu. Akhirnya ya memang saya harus bisa memilah gitu. Jam berapa saya itu fokus di Sigma, jam berapa saya itu benar-benar fokus di pekerjaan. Dan kalaupun misalnya dua-duanya ternyata pada waktu itu sama-sama ramai ya, sama-sama butuh prioritas gitu. Saya memilih untuk berbicara dengan atasan saya memilih untuk berbicara dengan rekan saya mengatakan bahwa untuk saat ini saya belum bisa fokus, saya masih slow respon karena alasan begini-begini. Nah, itu adalah salah satu hal yang terkait dengan delegasi ya. Jadi kalau memang kita belum mampu fokus karena banyak hal yang harus kita lakukan, maka simpan dan kemudian lakukan itu secara berurutan. Dan penyebab yang kedua kita tidak bisa fokus adalah karena kita tidak mengalokasikan waktu yang cukup. Nah, tadi kan saya bilang ya,
Kalau kita mau fokus berarti kita harus punya waktu untuk mengerjakan apa yang memang kita mau kerjakan. Nah, jika kita masih mengerjakan banyak hal, itu bukan fokus namanya, tapi berserakan dan tersebar. Nah, memang secara realitasnya ya, kita itu memang tidak bisa melakukan satu hal saja, enggak. Apalagi wanita. Wanita itu kan dikatakan multitasking ya. Tapi yang mau saya katakan, Anda itu harus memang tidak bisa tidak untuk fokus pada satu hal. Dan salah satunya adalah alokasikan waktu yang cukup untuk melakukan fokus itu. Berapa lama gitu? Dari beberapa ahli yang berada di bidang bisnis dan juga dari beberapa ahli yang meneliti tentang bagaimana sih kita bisa fokus pada sesuatu pekerjaan gitu. Minimal kita itu meluangkan waktu 50% dari waktu kerja kita itu untuk melakukan fokus. 50% waktu yang lain diperuntukkan untuk melakukan berbagai hal-hal yang urgent ataupun hal-hal yang lainnya. Tapi kalau kita bisa lebih dari 50% itu sangat bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pernah belajar 4DX ya, punyanya siapa saya lupa sih, Coach Fahmi ya, 4DX-nya Coach Fahmi. Nah, 4DX-nya Coach Fahmi itu kan memang kita itu benar-benar di mentoring untuk bisa fokus gitu, sehingga semua kegiatan yang kita alokasikan, apa yang harus kita kerjakan itu semuanya harus berkaitan dengan pekerjaan yang memang kita lakukan. Jadi misalnya jam sekian sampai jam sekian telepon customer, melakukan silaturahim misalnya. Terus ada juga yang kalau yang kemarin-kemarin masih offline itu keliling untuk apa? Untuk cari sekolah-sekolah yang bisa diajak kerjasama untuk seminar, untuk semacam display saja, ataupun diajak kerjasama untuk mengumpulkan wakaf seperti itu. Nah, jadi memang minimal waktu yang kita pakai itu harus 50%. Jadi di sini kalau kita ingat apa yang memang dikatakan Steve Jobs ya. Steve Jobs itu pernah mengatakan bahwa kalau memang kita itu ingin fokus pada pekerjaan, maka kita itu memang mengalokasikan waktu yang cukup. Dan itu memang berat. Tapi kalau kita tidak pernah mengalokasikan waktu itu, maka kita akan menganggap semua hal itu penting, semua hal itu harus dilakukan. Tapi apa yang ingin saya katakan dengan kita mengalokasikan waktu itu adalah kita memilih yang paling penting. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman sudah mengalokasikan waktu minimal berapa persen lah dari waktu kerja kita itu untuk ngurusin Sigma gitu. Jadi kalau misalnya jika kita bekerja ya misalnya ada 8 jam per hari gitu. Kita misalnya 8 jam per hari bekerjanya ya. Kalau misalnya kita sebagai ibu rumah tangga lah, kita sudah selesai nih dengan semua kegiatan tugas-tugas di rumah gitu. Ada waktu berapa jam sih di rumah? Mau 4 jam, mau 8 jam. Nah, itu kita alokasikan 50% waktu yang ada itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan di Sigma. Misalnya kayak Wapri, kemudian share status, kemudian menulis tentang cerita yang ada di buku Sigma yang kita miliki, ataupun membaca buku itu sendiri, ataupun kita juga ini ya sharing testimoni yang kita miliki gitu, atau kita telepon teman tanya terkait apa sih yang bisa kita lakukan misalnya untuk mengenalkan buku-buku Sigma gitu, terus bikin daftar nama, kontak person kita, kira-kira jaringan-jaringan mana yang bisa kita ajak kerjasama, atau mungkin kita lihat nih di browsing sekolah-sekolah PAUD yang ada di Indonesia itu ada berapa gitu. Jangan lupa ya teman-teman bahwa PAUD di Indonesia itu jumlahnya banyak dan paling banyak di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu jumlah PAUD-nya saya lupa berapa, tapi paling banyak PAUD itu ada di Jawa Timur. Jadi ini keuntungan besar bagi teman-teman yang ada di Jatim ya sebenarnya, kalau misalnya kita tahu berapa jumlah PAUD gitu. Saya sebenarnya punya datanya, cuman saya lupa. Jadi memang kalau kita sudah tahu itu, kita catat nih, oh ini PAUD ini ada di sini gitu. Ya kalaupun misalnya kita nggak punya teman-teman yang rumahnya mungkin di sekitar situ, kan kita biasa lihat nih biasanya, oh PAUD ini ternyata letaknya di daerah sini ya, PAUD ini di daerah sini. Kira-kira ada nggak teman saya yang di sekitar situ? Kalau misalnya ada, mungkin bisa minta tolong deh, tolong dilihatin
mungkin di papan nama sekolahnya kan biasanya ada tuh nomor telepon sekolahnya atau apa gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu memang terkait dengan apa yang kita lakukan untuk sebagai SLC Sigma. Jadi itu yang harus kita lakukan ya. Jadi itu adalah langkah pertama dan kedua agar kita bisa fokus. Jadi kalau kita sudah siap untuk mengalokasikan waktu, kemudian kita juga sudah siap untuk memilih, maka lakukan hal-hal ini agar benar-benar kita bisa fokus. Yang pertama itu ambil keputusan besar. Kita mau fokus apa? Misalnya kayak Mbak Iza atau Bunde ya, Bunde ini mau fokus apa? Oh, fokus saya tahun ini adalah saya dapat umroh gitu ya. Mungkin kita itu perlu benar-benar merenung, kita perlu berpikir dan berdoa. Itu penting ya, berdoa. Istikharah untuk menentukan satu hal terpenting dalam hidup kita saat ini, kita mau apa. Ini mungkin yang mau saya ceritakan ya pada teman-teman ya. Tahun ini tuh alhamdulillah ya gitu kan. Ternyata Allah itu luar biasa ya, luar biasa memberikan skenario pada saya terutama. Saya itu sebenarnya sudah dari awal itu melihat perkembangan pandemi yang luar biasa ya, yang benar-benar dikatakan pandemi itu kan sebenarnya tahun 2021 ya, 2020 itu masih awal pandemi. Dan pada waktu itu kalau penjualan bagus karena memang pada waktu itu orang-orang butuh buku untuk nemenin anak-anak belajar di rumah gitu. Tapi pada waktu pandemi kedua terjadi di tahun 2021, maka kebutuhan orang itu sudah beda. Orang-orang itu anak-anak sudah mulai belajar daring itu sudah mulai terbiasa. Kemudian yang terjadi yang luar biasa adalah ekonomi yang menurun cukup drastis, sehingga apalagi dipicu dengan kematian yang luar biasa, dan itu juga berpengaruh pada dunia bisnis yang juga luar biasa gitu. Ada banyak bisnis yang berhenti bahkan mati gitu kan. Nah, kemudian dalam perkembangannya itu saya itu selalu terpaku pada target tahun ini adalah sekian M gitu ya. Saya mampu nggak ya Allah? Saya mampu nggak gitu? Kalau tahun kemarin saya minimal masih bisa mampu mencapai target itu. Tahun ini bagaimana ya Allah gitu? Dengan kondisi yang seperti itu. Ya sudah, apa yang saya lakukan memang banyak berdoa kepada Allah, lakukan pembinaan itu sebisa yang kita mampu gitu, sebisa yang saya bisa lakukan. Kita itu jangan pernah memaksa untuk jadi kayak orang lain gitu. Jadi misalnya kayak saya itu nggak mungkin bisa menjabri satu persatu teman-teman gitu, kayak beberapa mungkin SLC leader yang lain yang istilahnya dalam sehari dia bisa menjabri 100 orang SLC-nya atau apa ya, mungkin karena kegiatannya hanya fokus di Sigma ya. Tapi kalau kegiatan saya yang harus melakukan terapi, harus ketemu orang untuk melakukan konseling, apalagi kalau konselingnya itu sudah ditunggu sekian orang, kayak besok misalnya mulai hari Senin itu saya konseling dari pagi sampai sore, satu orang 30 menit gitu. Istirahatnya itu hanya dari jam 11 sampai jam 12. Setelah itu saya konseling lagi, itu mulai dari jam 8 pagi gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini adalah memang apa yang bisa kita mampu sih sebagai seorang leader gitu. Oh, kalau saya sebagai seorang leader, saya mampunya saya itu menjadi seorang pembicara publik gitu ya. Saya menjadi seorang pembicara publik. Saya mungkin bisa melakukan wapri kepada beberapa SLC yang memang punya potensi gitu. Dan saya tidak bisa kepada semuanya dulu, tapi saya juga tetap melakukan wapri kepada SLC lain yang istilahnya saya hanya sekadar menyapa, kepingin kenal, kepingin lebih akrab gitu. Dan untuk leader ya saya melakukan itu di grup besar gitu, karena pada waktu itu saya memang belum bisa ini ya, manajemen waktu itu memang luar biasa. Itu yang saya akui. Saya juga masih kesulitan juga dengan manajemen waktu yang benar-benar pas gitu, agar saya itu bisa membagi waktu saya antara Sigma, kemudian pekerjaan-pekerjaan saya, kemudian saya nangani klien-klien saya. Itu memang sebuah tantangan yang luar biasa. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah apa yang menjadi potensi kita itu lakukan. Jadi misalnya kayak Mbak Wina itu kan punya kemampuan misalnya sebagai public speaking ya. Mbak Wina itu bolehlah sekali-kali gitu, misalnya dengan kemampuan dia sebagai public speaking itu kan dia bisa ngomong enak tuh di Instagram ataupun di medsos lainnya ya gitu.
bisa ini istilahnya berbagi cerita dari buku-buku SDI itu sendiri. Mungkin kita harus merangkum cerita itu yang sekiranya tidak terlalu panjang dan membuat orang itu penasaran besok apa nih lanjutan ceritanya gitu. Nah, kita itu nggak usah berpikir hari ini kalau saya seperti ini saya akan closing, nggak. Closing itu nanti kita perlu berproses gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan ini, kemudian kita dapat sesuatu dari situ, atau bahkan malah teman kita yang closing itu adalah sesuatu yang sudah Allah atur gitu. Allah itu sudah mengatur rezeki ya, dan rezeki itu tidak pernah salah memilih tuannya gitu. Nah itu yang harus kita yakini. Sama ketika saya meyakini bahwa tahun ini saya sebenarnya berharap gitu, saya bisa dapat 2 seat umroh gitu awalnya, 2 seat umroh. Tapi melihat perkembangannya kok seperti ini ya gitu. Saya akhirnya berpikir, ya sudahlah kalau misalnya memang nggak sampai 2 seat umroh ya nggak apa-apa ya Allah gitu. Tapi saya benar-benar berharap saya bisa dapat 2 seat umroh. Tapi ini waktunya sudah mepet gitu. Waktu itu kurang 4 hari, 5 hari gitu. Dan kata Allah, saya dikasih sakit sama Allah gitu. Saya dikasih sakit sama Allah. Aduh ya Allah, ini gimana gitu kan. Jadi dalam sakit saya, dalam vertigo saya waktu itu sedang kambuh, itu saya hanya bisa tawakal kepada Allah. Tapi saya masih tetap tanya sama anak saya, Din, karena waktu itu kebetulan masih liburan ya anak saya tanya sama dia sebelum dia kembali ke boardingnya, Din, apa yang masuk di WA Bunda tolong dibacain, mungkin ada teman-teman Bunda yang butuh melalui Wapri atau ada leader-leader yang butuh itu, dan itu saya lakukan gitu. Dan saya benar-benar pada waktu itu sudah bilang sama Allah, ya saya tawakal ya Allah berapapun gitu hasilnya, tapi yang penting teman-teman leader, teman-teman SLC itu sudah mencapai apa yang memang mereka ingin capai gitu. Apa yang memang mereka ingin capai itu adalah doa-doa saya dalam sakit saya. Dan alhamdulillah ternyata di detik-detik akhir hari Sabtu ketika saya sudah mulai enakan gitu ya, kemudian ada beberapa teman yang memang saya itu melihat ini punya potensi nih untuk bisa closing, tapi kok belum bisa closing ya, kenapa gitu. Apa yang harus saya kerjakan? Waprilah pada para leadernya, bagaimana ini, oh harus begini gitu. Dan alhamdulillah ternyata sekitar jam 2:30, jam 3 sore itu ada kabar gembira gitu. Ternyata oh Bu Ira sudah capai nih sekian. Ternyata Bu Ira sudah bisa dapat nih yang menjadi impian Bu Ira untuk dapat target promonya itu apa. Itu saya benar-benar waktu itu nangis. Saya itu nangis sama Allah, saya bilang, "Ya Allah terima kasih ya, ternyata ini dibalik rahasia sakitnya gitu, ini dibalik rahasia sakitnya aku, engkau buat sakit seperti ini, tapi kemudian engkau berikan rezeki itu." Jadi saya bilang benar-benar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu ya. Jadi Allah itu benar-benar memberikan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang harus kita pahami, bahwa pada waktu kita ingin fokus, maka ambil keputusan besar, terus kemudian kita pikirkan, kita kita tentukan langkah apa yang mau kita bisa sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang bisa kita mampu gitu. Dan kemudian setelah itu istikharoh. Istikharoh, kalaupun misalnya kita nggak usah istikharoh gitu, berarti perbanyak minta sama Allah. Bilang pada pikiran kita, bilang pada anak-anak kita gitu, bilang pada suami kita gitu, bilang pada ibu kita, bilang pada adik-adik kita gitu. Saya itu terbiasa untuk menyampaikan apa yang saya inginkan itu kepada ibu. Jadi setiap saat saya itu bilang sama ibu saya itu kan punya kebiasaan nelpon ibu saya dan kemudian saya rekam. Karena kalau misalnya saya kangen, saya setel rekamannya gitu. Jadi saya itu kadang-kadang dalam 1 minggu itu tiap hari telepon ibu itu bisa, bahkan teleponnya bisa 1 hari 2 kali gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi memang birrul walidain itu juga perlu ya. Birrul walidain itu sesuatu yang memang benar-benar Allah itu bikin ridho benar sama kita gitu. Jadi pada waktu saya bilang sama ibu, Bu tolong dong ini didoain ya gitu kan. Soalnya begini-begini gitu kan. Itu Masya Allah ya, kalau kita masih punya orang tua, terutama doa ibu itu benar-benar menjadi jaminan gitu ya, bahwa kita benar-benar jadi benteng ya, kalau menurut saya itu benteng benar, bahwa Allah itu ya itu membantu apa yang memang kita mau, yang kita cita-citakan gitu. Jadi pada waktu kita sudah ingin fokus, maka ambil keputusan besar, pikirkan langkah apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang kita mampu, dan tingkatkan kemampuan kita. Makanya kan saya bilang, baca buku itu nggak harus kok 1 buku dalam 1 pekan gitu, kalau memang nggak bisa gitu ya. Tapi minimal 2 lembar, 3 lembar itu dibaca. Mau baca buku sirah silahkan, mau baca buku apapun silahkan, asalkan itu membantu kita itu untuk lebih
punya wawasan gitu. Karena tetap akan ada hasilnya gitu, dan lakukan siar semampu yang kita bisa. Jadi kayak saya tadi kan saya bilang, saya jadi leader itu lebih banyak sebagai kayak ini ya, saya berbagi ilmu, saya menyampaikan ilmu, kemudian saya berbagi motivasi gitu. Tapi ada beberapa leader lainnya yang modelnya nggak kayak saya gitu. Misalnya kayak Teh Feti, Umi Royani gitu. Mereka kayak apa modelnya saya juga nggak tahu gitu. Tapi kalau yang saya tahu itu Mbak Dian Asih gitu ya. Mbak Dian Asih itu rajin misalnya menjapri gitu. Misalnya kayak Nong Ani itu rajin ngadain ngobrol, pokoknya ngobrol, nggak bisa ngobrol di Zoom ya ngobrol di WA gitu. Itu yang dilakukan oleh Nong Ani untuk memotivasi gitu. Dan saya salah satunya adalah dengan cara saya berbagi ilmu, sharing ilmu gitu, dan kemudian saya juga berbagi tulisan gitu kadang-kadang. Nah itu yang memang bisa saya lakukan. Jadi teman-teman lakukan apa yang bisa kita lakukan itu sesuai dengan keunikan kita, sesuai dengan bakat kita, passion kita. Kalau yang suka foto-foto ya silakan foto-foto gitu. Kalau yang pintar bikin copywriting, bikin cerita ya silakan bikin cerita itu dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Jadi kayak kemarin itu pas waktu lomba menulis ya copywriting ya itu ada salah satu peserta itu yang menulis tentang kuda Surakah ya. Kuda Surakah itu yang pada waktu Rasulullah akan hijrah itu, Surakah itu kan mengejar Rasulullah ya, mengejar Rasulullah untuk kemudian dikabarkan kepada orang Quraisy karena pada waktu itu hadiahnya sangat besar. Tapi pada waktu itu salah seorang peserta itu sudut pandangnya itu ternyata bukan memandang dari Surakahnya tapi dari kuda yang dipakai oleh Surakah itu. Dan jadi awalnya saya itu pertama baca ceritanya itu, ini cerita tentang apa sih sebenarnya? Pas tahu hasil akhirnya loh, saya kaget. Oh iya ya, ternyata cakep juga. Ini cerita ini diambil dari sudut pandang si kuda gitu. Jadi dari sudut pandang si kudanya gitu. Dan itu menurut saya sangat luar biasa dan itu bikin tambah penasaran gitu. Jadi kalau teman-teman yang pintar nulis ya silahkan gitu. Kemudian yang kedua tadi saya bilang alokasikan minimal 50% dari waktu kita itu untuk mengerjakan fokus kita. Jadi kalau misalnya hal ini sudah kita lakukan ya, minimal 2 hal ini sudah kita lakukan, maka kita harus punya niat untuk menyelesaikan sampai tuntas sebelum beralih ke sebelum beralih kepada hal-hal yang lain maksudnya. Jadi jangan lagi ya kita itu ngomong kita itu sulit fokus, karena kalau kita belum mencoba 2 hal ini, maka kita nggak akan bisa fokus, benar-benar nggak bisa fokus. Jadi fokus menjalankan bisnis, pada satu bisnis dulu, berhasil ya sampai kita itu bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang kita mau, dan kalau kemudian kita sudah bisa untuk menghasilkan apa yang kita mau, maka coba kita itu tingkatkan lagi prestasi kita. Mohon maaf ya teman-teman, kalau tahun kemarin misalnya ya, tahun kemarin saya bilang saya bukan saya ria atau apa ya, atau bukan saya berbangga-bangga, tapi saya ingin memotivasi teman-teman. Kalau tahun kemarin itu kan pencapaian saya itu alhamdulillah ya itu kalau diuangkan 50 juta gitu ya. Tapi alhamdulillah tahun ini itu dengan 2 sit umroh itu diuangkan itu jadi 70 juta gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang memang sebenarnya menjadi fokus kita ya. Jadi jangan kemudian kita menganggap saya nggak bisa gitu. Semua orang itu bisa asalkan kita mau mencoba gitu. Kalau memang benar-benar nggak bisa pada waktu kita itu berada di Sigma, maka berpikirlah bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari jembatan kebaikan itu sendiri, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang mana itu ya terserah Allah gitu. Kalaupun misalnya kita nggak sukses untuk jualan buku gitu, tapi kita istilahnya sudah siar, kita sudah menyampaikan tentang Rasulullah, kita sudah menyampaikan tentang para sahabat gitu. Karena bagaimanapun banyak para ulama besar itu mengatakan sampaikan tentang Rasulullah, sampaikan tentang para sahabat Rasulullah itu kepada sebanyak-banyaknya orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita sendiri perlu mempelajari. Karena apa? Karena mungkin ya pada waktu kita di akhirat nanti ya, pada waktu kita dihisab nanti ya, Rasulullah itu akan datang kepada kita memberikan syafaatnya hanya karena dia dulu telah berjuang untuk aku gitu. Dan Rasulullah juga tersenyum gitu pada kita, dan juga Rasulullah juga menunggu kita gitu di Telaga Kausar itu sambil melihat, oh iya ya ini dulu umatku gitu, umatku yang sudah bersiar tentang aku, yang sudah mengenalkan aku gitu. Mereka tidak mengenalkan yang lainnya, tapi mengenalkan aku gitu. Nah itu menjadi kebanggaan gitu. Makanya kan saya bilang kalau kita pelajari tentang
penciptaan dunia ini ya. Dunia ini kan salah satu alasan dunia ini diciptakan itu karena Rasulullah kan. Jadi kalau misalnya saya berulang-ulang mengatakan kenapa ingin masuk surga ya. Salah satu alasan saya adalah karena di surga ada Rasulullah. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalaupun misalnya teman-teman nggak berhasil atau belum berhasil ya menjual buku Sigma, maka minimal apa yang teman-teman lakukan hari ini adalah karena keinginan teman-teman untuk bertemu Rasulullah di surga. Gitu. Karena di surga ada Rasulullah gitu, dan kita akan bertemu Rasulullah di surga kayak gitu. Mungkin itu sih Mbak Wina yang bisa saya sampaikan terkait fokus ini, dan silahkan tanya jawab ya. Seperti itu Mbak Wina. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kilaf. Terima kasih Bu Ira untuk pecutan semangatnya yang luar biasa. Teman-teman yang mau bertanya, monggo silakan boleh angkat tangan, raise hand, atau mau langsung nulis di kolom chat juga boleh. Nah, sementara teman-teman masih mau mengajukan pertanyaan, mungkin saya mau nanya nih Bu Ira. Tadi kan Bu Ira bercerita bahwa kita ini setidaknya sebagai pejuang siroh ini kan mengharapkan syafaat dari Rasulullah nanti kalau kita ini setidaknya selama kita di dunia ini kita sering menceritakan tentang siroh, kita mengajak untuk banyak orang supaya mau baca siroh. Nah, itu mudah-mudahan dihitung sebagai suatu pahala nantinya. Nah, kalau dengar seperti itu saat ini nih Bu, kan jadi semangat nih ya Bu ya. Kita semangat terus kayaknya di kepala itu langsung mikir, oh aku mau fokus nih, aku mau gini. Sepertinya bukan kejadian sama saya aja, mungkin teman-teman juga seperti itu kali ya. Nah, cuma setelah selesai dari spirit time ini biasanya bertahan sehari 2 hari, Bu. Nah, itu gimana caranya supaya mengembalikan semangat menggebu-gebu itu tadi untuk meraih pahala sebesar-besarnya dan untuk kita langsung, oh ya aku harus fokus nih. Itu gimana Bu kira-kira Bu Ira? Tipsnya? Tipsnya ya Mbak Wina ya, baca siroh. Baca Gitu siroh ya? itu yang saya lakukan. Kemudian mendengarkan ini nasid tentang Rasulullah. Itu Mbak Wina. Jadi saya itu benar-benar ya cinta banget sama nasidnya Raihan yang syairnya itu begini, Rasulullah saat mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Itu saya suka banget nasid itu, dan itu yang membuat saya kadang-kadang kangen gitu, tiba-tiba nangis sendiri gitu, ya Allah gitu. Benar-benar kangen sama Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan? Baca sirah gitu. Kemudian setelah baca sirah itu, ayo ngajak istilahnya, saya mau ngapain ya gitu, saya mau ngapain, oh saya mau ini deh, WA teman gitu, WA teman untuk ngajakin arisan gitu. Saya itu orangnya yang nggak bisa ini ya, bukan model orang yang suka ngiklan terang-terangan ya, tapi saya itu lebih suka kayak covet ya, mungkin ya, covet gitu. Jadi ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman, kemudian setelah itu cerita-cerita, kemudian baru ngenalin gitu. Dan itu juga saya lakukan pada waktu saya berada di konseling ya, konseling itu di waktu-waktu tertentu. Kalau misalnya memang saya bisa masukin nih siroh itu sebagai salah satu metode untuk terapi ya, saya akan sampaikan. Jadi salah satu customer saya itu memang para pasien saya. Jadi itu yang saya lakukan ya. Jadi ibu-ibu yang masih, kan kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu yang banyak terapi kan memang ibu-ibu yang memang masih punya anak-anak kecil ya. Jadi memang kenapa sih saya itu cinta banget sama BBM gitu. Cinta banget sama BBM ya karena memang BBM itu sangat membantu gitu Mbak Wina. Jadi kayak gitu sih. Dan untuk anak-anak yang sudah di SD memang pada waktu itu karena anak-anak SD itu sudah mampu berpikir dengan baik, mereka sudah bisa mencerna dan memahami ya, memang cerita-cerita terkait Rasulullah itu sendiri, kemudian para sahabat itu juga salah satu yang memang saya sampaikan untuk dibacakan dan kemudian diceritakan oleh ibunya kepada anak-anak seperti itu. Kayak gitu sih Mbak Wina. Berarti intinya mulai dari kita juga ya Bu Ira ya, dari kita sendiri sebagai SLC juga harus rajin baca siroh. Supaya makin semangat dan supaya bisa fokus lagi. Nah ya memang betul Mbak, jadi kita memang harus rajin baca siroh ya, kalau nggak rajin itu nggak bisa Mbak, karena yang namanya iman itu
harus di recharge gitu. Karena iman itu kan naik turun ya. Kalau kalau kita nggak pernah recharge ya udahlah mati gitu ya. Istilahnya ya udah kan apa nggak ada sesuatu yang diisi apa kayak umpamanya itu baterai kalau misalnya nggak dikasih energi ya udah ya mati gitu ya sama dengan hati-hati itu kalau misalnya nggak diisi dengan sesuatu yang misalnya mungkin itu dengan zikir dengan sholawat dengan bacaan-bacaan itu sendiri dengan bacaan Al-Quran ya ya akan mati gitu Mbak sama makanya kenapa kan para ulama besar itu mengatakan saat kita membaca siroh, maka sebenarnya Allah itu sedang menurunkan hikmah gitu. Dan apa yang dikatakan oleh Ustadz Budi Asari, kalau kita menginginkan kebaikan yang banyak, maka milikilah hikmah. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Budi Asari, seperti itu Mbak Wina. Oke, baik Bu Ira. Oke, teman-teman, yuk siapa yang mau bertanya? Silahkan, bisa langsung nulis di kolom chat atau mau raise hand juga boleh. Atau mungkin terpukau ini sama materinya Bu Ira, nggak ada yang nanya. Atau masih menyusun rencana untuk fokus supaya bisa dapat hadiah 2 seat umroh di tahun 2022 ini. Masya Allah, aku ya Amin, kepingin, amin. amin, amin. Ya, terus ini Mbak Win yang mungkin saya ingin sampaikan ya ke teman-teman Oke, semua monggo. ya bahwa Mm-mm. pada saat kita berdoa itu jangan fokus pada diri sendiri Mbak, tapi juga fokus kepada orang lain ya, juga Oke, fokus kepada betul. teman-teman kita karena doa kita untuk orang lain itu sama malaikat itu juga akan sama gitu. Makanya kenapa kita itu nggak boleh berdoa yang jelek ya, karena doa yang jelek itu juga akan kembali kepada kita, tapi doa yang baik itu juga akan kembali kepada kita. Jadi kalaupun misalnya saya hari ini mendoakan teman-teman ternyata Allah belum ijabah gitu. Mungkin Allah sedang menyiapkan rencana yang lebih baik gitu. Makanya kan saya itu pernah nulis ya, kalau misalnya sesuatu terjadi pada kita itu tidak kita inginkan, maka berbahagialah karena sebenarnya itu kita sedang menunggu apa ya, takdir terbaik menurut Allah gitu. Terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah gitu. Nah, itu yang harus kita pahami dengan benar. Ya, penting ya untuk mendoakan orang lain bukan cuma mendoakan diri kita sendiri. Ini di kolom chat Bu Laila ada pertanyaannya. Bu Ira, bagaimana ikhtiar untuk closing by Wapri? Gimana caranya agar mengubah pikiran mahal menjadi butuh untuk calon customer. Jadi mungkin calon customer yang merasa mahal, mereka berubah pikiran menjadi bahwa mereka butuh buku-buku SDI. Padahal tahu kalau buku-buku itu bagus dan penting dan selalu menghubungkan dengan situasi saat ini. Minta tips ini Bu Ira. Terima kasih. Saya kan pernah cerita ya sama ibu-ibu di sini ya bahwa jualan buku SDI itu memang nggak mudah gitu, kayak butuh hidayah gitu. Jadi kalau misalnya hari ini kita sudah berusaha, ya kita juga jangan berharap bahwa dia itu bisa langsung beli gitu. Tugas kita itu selama ini hanya nawarin, sampaikan gitu. Laku nggak laku itu urusan Allah, bukan urusan kita gitu. Jadi kalau misalnya customer itu udah tertarik tapi dia belum beli gitu, ya berarti kita harus punya pikiran positif. Mungkin hari ini dia masih butuh untuk beli yang lainnya gitu. Tapi suatu hari dia pasti akan beli buku kita. Kalaupun bukan dia yang beli, mungkin Allah akan kirimkan orang lain kepada kita untuk beli. Yang penting kan kita sudah mengedukasi ya, mengedukasi itu nggak akan ada sia-sianya kok gitu loh. Kebaikan yang kita sampaikan itu, kalaupun misalnya itu menjadi jalan hidayah bagi dia, bahkan mungkin itu memberi manfaat kepada dia, ya alhamdulillah kebaikan itu nanti akan kembali kepada kita. Jadi intinya kita itu sebagai penjual itu apa ya, terus menerus menawarkan, terus menerus menyampaikan laku nggak laku bukan urusan kita. Laku nggak laku itu bukan urusan kita ya Mbak ya. Kita nggak bisa maksa orang itu untuk sepakat dengan kita dan kemudian oh ya saya setuju kemudian saya beli gitu, nggak bisa seperti itu gitu, karena yang punya hati itu Allah, jadi mintalah pada Allah gitu agar orang itu mau beli gitu. Jadi kayak gitu sih Mbak Wina, kalau saya sih gitu. Ya kalau misalnya dibilang ya Mbak Wina, saya itu kan berada di sekolah yang banyak mama-mama sosialita gitu ya. Tapi ternyata yang beli itu bukan banyak dari mereka loh, bahkan dari orang-orang yang istilahnya bukan sosialita gitu Pak. Dan yang sosialita itu kalau bertanya malah gini, nggak bisa ya beli buku satuan ya gitu. Itu yang terjadi kayak gitu Mbak Wina. Berarti seperti itu ya Bu ya.
Didoakan dan kita terus ikhtiar. Masalah beli nggak beli urusan belakangan, itu sudah haknya Allah itu. Yang penting kita usaha terus. Oke teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya tanya ini Bu. Ini juga kemarin kita habis BP online. Otomatis banyak juga SLC baru nih. Bagaimana Bu tipsnya untuk SLC baru mungkin yang mereka masih meraba-raba? Saya lihat sepertinya sudah banyak SLC baru ya yang hari ini juga ikut Spirit Time. Kira-kira bagaimana untuk SLC baru ini untuk memulai di SDI berjuang menjadi pejuang siro dan akhirnya menentukan target supaya bisa fokus mumpung nih masih di awal tahun. Kira-kira gimana Bu Ira? Bisa dibagi tipsnya buat teman-teman SLC baru mungkin? Kalau tipsnya buat SLC baru ya Mbak, mau tidak mau ya, ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai SLC itu harus tahu dulu produk itu apa, produk itu bagaimana dan manfaatnya seperti apa. Jadi kalau misalnya dibilang untuk jadi SLC di Sigma itu nggak perlu beli bukunya atau nggak perlu punya produknya dulu, itu ya memang benar gitu. Tapi bagaimana kita itu bisa menyampaikan kepada calon customer tentang produk kita kalau misalnya kita sendiri itu nggak tahu seberapa sih manfaatnya produk kita itu kalau misalnya kita sendiri nggak pernah pakai gitu. Kita kan nggak bisa cerita kan. Kalau misalnya cerita ya itu garing gitu istilahnya. Jadi memang kita itu harus memiliki ruh ya untuk bisa bercerita. Kita harus memiliki pemahaman gitu. Kita harus memiliki hikmah juga, hikmah yang kita ambil dari buku-buku yang kita baca itu agar oh iya ya buku ini memang bagus gitu dan memang ini harus disampaikan gitu. Nah, kalau misalnya kita istilahnya kemudian sudah tahu hal itu, maka apa yang harus kita lakukan memang menabunglah atau ikut arisan gitu ya, atau ikut arisan. Nah, setelah itu pelajari produk knowledge-nya dengan baik, kemudian sampaikan gitu. Tugas kita itu hanya menyampaikan kok Mbak, istilahnya karena memang selama ini yang saya perhatikan ya, kalau teman-teman itu mau saja menyampaikan, mau menceritakan gitu, baik itu dengan cara bertemu langsung, baik itu wapri ya, seperti tadi Bu Laila ya menanyakan bagaimana kalau wapri dan mindsetnya mahal gitu. Ya disampaikan aja bahwa mahal tidak mahal itu ukuran relatif ya. Karena yang namanya kita itu berinvestasi ilmu, kalau dibilang mahal ya enggak, karena itu yang kita beli atau yang kita investasikan itu ilmu untuk dunia akhirat gitu. Ilmu yang juga untuk membentuk karakter anak-anak kita, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tidak ada kata mahal untuk itu dibandingkan dengan nikmat Allah yang sudah kita peroleh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada mindset mahal, ya udah berarti sudah kita sampaikan aja, Bun. Mau kalau misalnya Bunda memang bilang buku kita mahal, itu karena kita bicara tentang ilmu Allah, ilmu tentang Rasulullah gitu. Dan itu tidak pernah bisa dinilai dengan berapapun. Bahkan mungkin dinilai dengan emas satu gunung pun ya nggak akan bisa kita nggak akan kita bisa nilai gitu. Pada waktu kalau di Mumtaz itu kan ada ini ya, ada sebuah cerita ya bahwa pada waktu itu kaum Quraisy itu meminta mukjizat pada Rasulullah untuk menjadikan Safa dan Marwah itu menjadi gunung emas gitu. Tapi waktu itu kemudian Jibril mengatakan, baik, kalaupun misalnya penduduk Quraisy Mekah menginginkan Safa dan Marwah itu akan menjadi gunung emas, akan aku kabulkan gitu. Kata Allah akan aku kabulkan. Tapi kalau mereka masih tidak percaya dengan mujizat itu, maka aku akan memberikan azab yang sangat-sangat luar biasa yang tidak pernah diberikan, yang tidak pernah Allah berikan dan rasakan kepada makhluk selain orang-orang yang meminta mujizat itu gitu. Itu yang disampaikan kepada Allah. Maka ukuran mahal nggak mahal itu relatif ya. Karena buku yang kita beli itu mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Apakah itu bisa dinilai dengan uang? Nggak bisa. Berapapun itu nggak bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada orang yang berpikir seperti itu ya didoakan aja gitu. Jadi bilang aja, Bunda, buku ini kan kalau misalnya dibilang mahal ya karena ada riset yang dilakukan, kemudian
buku ini juga dibuat dari bahan-bahan yang insya Allah terjamin secara kualitasnya, dan buku ini juga awet. Bunda boleh bandingkan buku-buku ini dengan buku-buku yang ada di luaran sana gitu, secara kualitas, secara kontennya. Jadi seperti itu. Dan buku ini kan juga mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya gitu, dan itu adalah bagian-bagian yang memang tidak bisa kita beli gitu. Dan kalaupun Bunda bilang mahal, insya Allah Allah ganti kok gitu, dengan berapapun yang kita keluarkan Allah akan ganti berlipat-lipat, dan itu memang kenyataannya. Coba deh tanya pada semua SLC yang sudah pernah beli bukunya Sigma, yang dulu awal-awalnya berat mau beli buku Sigma, yang akhirnya sekarang di rumahnya berjubel buku Sigma, itu gimana? Kan awalnya kan kayaknya susah ya, berat ya beli buku mahal gitu. Tapi kok alhamdulillah ternyata dari buku satu, paket yang satu ternyata kepingin lagi paket-paket yang lainnya, akhirnya sampai di rumahnya itu paket bukunya itu lengkap gitu, dan nggak nyangka gitu ternyata ada ya rezeki Allah itu buat bayar gitu. Kayak gitu Mbak Win. Apalagi sekarang arisan ya Bu ya, kalau arisan mah langsung brul-brul, ambil satu kelompok gitu, satu SLC bikin satu kelompok arisan gitu ya harusnya ya Bu ya. Iya, dan itu nanti kan bisa kita tawarkan untuk customer di waktu-waktu yang lain, dan juga bisa untuk wakaf juga gitu. Seperti tadi sore Bu Eni itu sudah bilang sama saya begini, Bu Ira, saya itu sudah bikin arisan yang 5 bulan ya, tapi tiba-tiba saya nggak nyangka ternyata ada yang mau WBAC gitu. Dan Masya itu Allah. saya benar-benar nggak nyangka gitu kan. Memang kalau saya sama ini sama Bu Eni udah bikin aja, isi aja gitu. Nanti masalah customer itu biar Allah aja yang nyusul gitu. Bahkan Bu Eni tadi Pak sore juga bilang sama saya, Bu Ira, yang arisan satu kelompok 10 bulan itu sudah mulai terisi namanya, bukan nama Masya saya loh ya gitu. Perlahan-lahan sudah terisi namanya gitu. Yang penting kita itu gerak dulu Mbak Bin. Nah, meyakini husnudzon kita kepada Allah itu, setiap arisan, setiap buku itu sudah ada pemiliknya. Itu yakini itu dalam pikiran kita dulu. Entah itu nanti personal, selling maupun wakaf, itu yang harus kita yakini. Gitu. Ya, oke. Arisan itu Ada nggak akan pernah pertanyaan. rugi kok Mbak. Betul Arisan itu nggak akan sekali. pernah rugi. Betul. Jadi buat teman-teman SLC, terutama SLC baru yang mungkin belum punya bukunya, berarti saat ini saatnya arisan, segera daftarkan diri Anda. Betul ya Bu ya? Ya, satu kelompok ya. Iyalah, mumpung arisan diskonnya besar dan kapan lagi. Jadi manfaatkan. Oke, di kolom chat sudah ada pertanyaan lagi dari Mbak Iza. Mbak Iza ini, Bu Ira, apa nanti ke depannya akan ada pelatihan memanfaatkan sosmed? Saya ingin fokus. Nah, ini tak catat ini Mbak Iza tulisannya. Saya ingin fokus. Hidupkan FB lagi. Wah, nah kemarin pas saya bikin video-video, alhamdulillah banyak mengundang penonton. Hihihi. Ah, itu Bu, diminta untuk pelatihan sosmed. Untuk pelatihan sosmed mungkin nanti insya Allah kita inikan ya, kita agendakan lah ya, meskipun kita juga punya beberapa agenda-agenda ya. Tapi memang sosmed ini sangat diperlukan ya, karena memang sekarang era sosmed ya, dikit-dikit orang itu lihat sosmed gitu kan. Nah itu mungkin nanti bisa kita upayakan gitu. Apalagi ada teman-teman dari Berkah Mulia sendiri, salah satunya kayak Mbak Nisa dan suaminya itu kebetulan kan orang-orang yang memang bergerak di bidang IT, mereka itu mainannya ya sosmed gitu, dan mereka juga bikin video, bahkan memang kerjaannya gitu Mbak. Itu satu pasang itu memang orang-orang IT yang juga sekolahnya juga sekolah-sekolah terkait itu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dari teman-teman Berkah Mulia sendirilah nanti untuk ininya. Oke, itu tadi ya, semoga terjawab Mbak Iza. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sudah nggak Alhamdulillah ada kalau yang... nggak ada. Alhamdulillah, selesai. Bu, ayo mungkin sebelum ditutup, nyuwun closing statement mungkin untuk mengakhiri spirit time pada malam hari ini. Oh, nanya lagi nih Mbak Iza. Saya bentar. Belum. Oh, belum. Ya. Oh, ya. Oke, monggo Mbak Iza langsung nanya. Ya, Iya. langsung silakan. Maaf belum bisa buka kamera. Jadi gini Bu, saya pinginnya itu nanti
kita semua itu dikasih kayak pelatihan gimana sih cara bikin video atau ngedit kayak gitu loh. Karena kan sebenarnya memang benar Bu, kalau kita punya produknya, punya anak kecil itu sebenarnya sangat senjata kalau kata Mak Di dulu ya Bu ya. Lah saya itu kalau nggak salah kan kemarin yang Mak Di itu sempat cerita yang Facebook organik atau apa itu loh Bu. Lah pingin fokus ke situ juga gitu loh Bu Ira. Selain saya pingin fokus ke wakaf, saya juga pingin fokus ke Facebook kayak gitu. Harapannya nanti teman-teman semua bisa semakin mengeluarkan apa ya? Kayak saya kemarin tuh Bu yang sama Kak Dio yang rekaman arisan itu pun promo milad itu Masya Allah saya nggak nyangka kalau banyak banget yang lihat ya. Semoga nanti dari lihat itu akhirnya bermunculan customer kayak gitu. Itu Bu Ira harapan ke depannya. Ya, jadi gini ya Mbak Isa ya. Nanti insya Allah ya, nanti kita untuk sebenarnya kan kalau teman-teman itu dibilang bikin video, sebenarnya udah bisa ya bikin video ya. Jadi intinya kita itu kalau di sosmed itu adalah rajin posting memang, dan cari konten itu loh yang kadang-kadang kita itu bingung ya mau ngapain gitu kan. Sama kayak saya itu sebenarnya sudah banyak permintaan Bu Ira bikin podcast dong gitu kan. Apalagi saya itu setiap pekan kan saya itu siaran di Radio Suara Muslim gitu ya, dan temanya kan bagus-bagus ya, apalagi tema hari ini itu ternyata mengundang banyak klien ya. Jadi banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang akhirnya minta nomor telepon saya untuk melakukan konseling ya. Jadi ini tadi dari Radio Suara Muslim itu minta kayak gitu. Tapi saya sendiri juga bingung bikin podcast itu kayak apa ya gitu. Dan yang bikin saya bingung juga kadang-kadang gini, kontennya apa ya gitu. Kita itu sebenarnya kalau di sosial media itu intinya rajin posting gitu. Jadi kalau Mbak Iza itu sudah sudah bisa bikin videonya gitu, meskipun mungkin videonya masih video amatiran ya nggak apa-apa lah ya kan, juga video amatiran itu malah yang kelihatan alami gitu, dan itu disukai juga. Yang penting mau posting gitu. Sedangkan terkait dengan Facebook organik gitu ya, Facebook organik itu kan intinya adalah kita itu pada saat rajin posting itu kan terbentuk yang namanya interaksi dengan beberapa orang baru yang mungkin akhirnya berminat dengan kita gitu, kemudian ngajak ngobrol dengan kita. Sebenarnya untuk pelatihan medsos itu pusat itu sedang menggodok gitu, tapi kok nggak jadi ya, direbus tapi kok nggak matang-matang gitu, jadi lama juga sih nunggunya. Jadi ya nggak apa-apa, nanti kita akan mencoba sendiri kalau di Berkah Mulia nanti kita itu maunya pelatihannya seperti apa dulu. Kalau misalnya untuk menumbuhkan banyak pertemanan baru melalui Facebook organik ya intinya posting terus-menerus, jangan berhenti gitu. Istiqomah, konsisten, istilahnya begitu. Jadi kalau misalnya kayak saya aja, misalnya saya bisa konsisten bikin podcast gitu, kayak saya siaran radio setiap pekan itu sebenarnya ya banyak juga nantinya saya itu dapat pertemanan gitu. Kalau seperti saya itu kan nggak suka ya nge-add, saya itu bukan orang yang suka nge-add pertemanan, tapi saya itu suka di-add gitu. Jadi kalau dibilang saya itu agak-agak nggak mau nge-add, iya saya nggak mau nge-add. Jadi teman saya banyak itu di IG atau apa, saya di-add gitu. Tapi saya tuh nggak kepingin follow gitu, saya nggak kepingin. Kecuali itu teman-teman yang benar-benar saya kenal gitu. Jadi teman-teman saya di IG itu karena saya di-follow, bukan saya yang follow gitu. Jadi kadang-kadang kan fallback Mbak, fallback gitu. Kadang saya lihat aja, oh nggak kenal, nggak usah di-fallback deh gitu. Itu saya gitu. Jadi kalau Mbak Iza untuk Facebook organik, intinya pastikan bikin kontennya, kemudian pastikan dalam satu pekan mau berapa kali muncul nih, 2 kali muncul, 3 kali muncul, tapi konsisten. Nah dari konsistensi itu nanti akan ada peminat itu, atau istilahnya yang tertarik dengan konten-konten Mbak Iza itu, kemudian timbul interaksi di situ. Jadi kayak gitu. Nah itu organiknya itu di situ, akhirnya muncul kayak gitu. Dan itu kemarin yang pelatihan sosmed juga yang di pusat itu kan adalah mencari calon customer. Jadi di Facebook itu kita itu bisa misalnya yang mau saya cari itu
adalah misalnya ibu-ibu, mama-mama muda usia antara 25 sampai 40 tahun gitu kan. Kemudian memiliki pekerjaan atau memiliki anak gitu, itu nanti akan tersaring, terfilter sendiri memang di Facebook itu ada. Jadi coba nanti itu yang kita inikan Mbak Iza dengan suaminya Mbak Nisa ya. Nanti Mbak Nisa sendiri juga mungkin akan bisa ngasih pelatihan ya terkait itu, yang terkait gitu-gitulah. Gitu. Begitu ya Mbak Iza ya. Sediakan kontennya Mbak Iza. Ya dengan Kak Dio lah. Tapi Kak Dio itu apa ya? Kan lucu ya, kadang saya lihat itu yang paling saya senangin itu waktu Kak Dio membaca buku dengan anak-anaknya. Kak Dio itu kan pakai kaos kaki. Saya ketawanya di situ. Itu Iya salah itu. satu daya tariknya keluarga Mbak Iza itu. Nah ya Kak Dio waktu itu kan baca buku sambil apa ya masih pakai kaos kaki, terus kakinya itu masih bergerak-gerak gitu. Loh kok ngene sih? Tapi menurut saya itu hal yang konyol tapi benar-benar menarik dan lucu gitu loh Mbak. Jadi kayak gitu. Ya sediakan kontennya aja Mbak Iza. Wah nggak bisa lepas Iya. memang dari kaos kaki. Jangan-jangan ada gangguan sensori ini. Waduh, kalau ada gangguan sensori kudu diterapi Bu Ira berarti. Iya iya iya. Oke, sudah terjawab ya Mbak Iza. Ada lagi? Sudah? Sudah kayaknya Bu Ira. Monggo ditutup. Ada closing statement apa dari Bu Ira? Silakan. Closing statement yang mau saya sampaikan sih memang ini ya Mbak, terkait kita mau fokus apa enggak itu pilihan ya, pilihan kita, dan setiap fokus itu butuh prioritas dan setiap fokus itu butuh waktu ya, butuh waktu, alokasi waktu. Jadi bagaimana kita memanage waktu kita, mengalokasikan waktu kita itu akan sangat berpengaruh kepada aktivitas kita gitu. Jadi kalau misalnya kita memang sudah memilih untuk fokus di Sigma, maka jadikan Sigma itu sebagai prioritas gitu. Jadi apapun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu pasti nanti ada hubungannya dengan Sigma. Misalnya main dengan anak ya ada hubungannya dengan Sigma. Mau masak boleh dihubungkan dengan kegiatan di Sigma juga boleh gitu. Terus kemudian mau istilahnya ngantar anak sekolah, ya itu misalnya ngantar anak sekolah, kemudian saya ketemu teman-teman, saya tukar nomor telepon, kemudian saya bertanya tentang kondisi keluarganya, anaknya berapa gitu, bukan kondisi keluarga yang sampai gimana enggak gitu, cuman pengen tahu oh dia bisa enggak jadi target customer kita. Jadi kita itu memang segala kegiatan itu memang akhirnya itu muaranya itu nanti akan akan terkait dengan aktivitas kita di SDI itu sendiri. Jadi penting untuk memilih prioritas dan penting juga kita mengalokasikan waktu untuk kegiatan yang memang kita ingin fokus, dan penting juga untuk menuliskan mimpi dan berhusnudon ya kepada Allah. Berhusnudon kepada Allah dan sampaikan kepada Allah mimpi-mimpi kita, sampaikan kepada Allah keinginan-keinginan kita dan kenapa kita punya mimpi itu. Jadi teman-teman kalau mau punya mimpi, cari alasan di balik mimpi itu. Jadi kenapa kita bermimpi seperti itu, cari alasan yang kuat agar kita nanti juga meraihnya itu juga benar-benar dengan rasa yang begitu kuat, benar-benar ingin gitu, benar-benar pingin gitu, bukan hanya sekedar oh aku kepingin, bukan seperti itu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan Mbak Wina, dan mohon maaf apabila ada salah kata saya seperti itu. Lo masih ada pertanyaan lagi? Lu lagi Bu, dijawab sekarang? Ya monggo. Bagaimana tips mengatur waktu untuk bisa fokus? Nah ini kan tadi sudah saya bilang ya, kalau kita ingin mengatur waktu untuk bisa fokus, maka prioritaskan gitu. Mana yang benar-benar, jadi gini, kita itu punya 4 kuadran ya, ada hal yang penting tapi tidak keburu untuk dilakukan gitu. Ada hal yang penting tapi memang harus dilakukan. Ada hal yang tidak penting tapi harus dilakukan. Ada hal yang penting tapi tidak harus dilakukan. Nah, itu kita bagi berdasarkan kuadran waktu ini. Nah, kalau misalnya oh Sigma ini penting dan harus dilakukan, maka dia itu harus memiliki persentase waktu yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya gitu. Memasak itu penting tapi dia masih bisa ditunda gitu ya. Ya udah berarti dia di bawahnya Sigma gitu, di bawah kegiatan-kegiatan di Sigma. Jadi kayak gitu. Jadi untuk mengatur waktu itu tergantung pada aktivitas apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Kemudian aturlah waktu dari situ. Jadi kayak gitu. Jadi semua itu tergantung prioritasnya kok.
Dan kita kan yang tahu sendiri apa sih dalam 24 jam kita itu, misalnya untuk baca buku berapa lama, kemudian untuk mengembangkan kapasitas diri kita itu berapa lama gitu, dalam 1 bulan kah, dalam 1 tahun kah. Misalnya kayak saya sendiri ya, dalam satu tahun itu saya harus mengikuti berapa pelatihan nih, saya dalam 1 tahun tuh harus mengikuti kelas belajar berapa kali nih, itu saya punya jadwalnya, dan kemudian saya mau belajar apa gitu. Itu memang saya rencanakan ya. Kemudian saya baca bukunya itu kapan, saya kemudian berbagi ilmunya itu kapan, itu harus direncanakan memang seperti itu. Jadi kayak gitu Mbak Wina. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan. Mungkin bisa masukan untuk besok-besok, mungkin materi spirit time-nya bisa tentang manajemen waktu atau juga manajemen keuangan mungkin ya nanti ya Bu Ira ya ke depannya. Iya, kedepannya semoga nanti Bu Helda bisa kasih tentang manajemen waktu ya, Ya, Selasa depan. mudah-mudahan. Jadi teman-teman SLC juga harus selalu ikut di acara Spirit Time Berkah Mulia. Insya Allah kalau mulai pekan depan akan diselenggarakan pada hari Selasa malam ya. Begitu. Terima kasih banyak Bu Ira. Sama-sama Mbak Wina, dan insya Allah nanti kita untuk Spirit Time juga boleh ya teman-teman itu menyampaikan ide mau apa gitu. Boleh sih Mbak Win. Jadi seperti itu. Materinya tentang apa gitu. Oh misalnya materi tentang mental health Bu Ira gitu. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal cari aja. Oh yang mental health yang bisa ngomong siapa ya? Oh Bu Ira gitu. Ya udah saya, kemudian mungkin ada yang minta materi tentang public speaking, ya Mbak Wina gitu aja. Jadi kayak gitu. Ya, jadi nanti teman-teman juga bebas kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol untuk bertanya lagi atau mungkin memberi usulan bisa langsung di grup tele Berkah Mulia ya. Iya, nah ini ada Baik, materi manajemen keuangan juga. Nanti bisa ada Bu Lili boleh. itu. Oh, Masya Allah, lengkap kok. Semua SLC Berkah Mulia ini punya potensinya masing-masing dan luar biasa. Insya Allah bisa sharing juga nanti ke depannya. Iya, dan untuk Baik, manajemen keuangan nanti ada dari financial planner ya memang Mbak Win. Nanti kita punya sip, ininya orangnya. sip. Oke teman-teman, nggak terasa sudah hampir pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kayaknya yang di daerah tengah dan timur sudah jam 9, jam 10, jam 11 malam ya. Baik, kita akhiri Spirit Time pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bu Ira dan juga seluruh SLC supervisor yang hadir pada Spirit Time malam hari ini. Jazakumullah khair. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Nanti masih bisa lanjut ngobrol bersama Bu Ira dan juga SLC yang lainnya dan supervisor lainnya juga di grup Tele Berkah Mulia. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam. wabarakatuh.